Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, menepati janji saya seperti yang sudah disampaikan di kelas tadi. Hari ini atau malam ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat tabulasi data dan juga membuat sosiogram. Nah, tabulasi data, tabulasi sosiometri ya. Nah, di sini tabulasi data dibuat dari hasil angket sosiometri. Jadi yang pertama kali dilihat adalah angket sosiometrinya. Siapa memilih siapa. Nah, anggap misalnya kita punya 8 responden. Ada si A, ada B, ada C, ada D, F, F-nya nggak ada, F, G, dan H. Nah, kita lihat dari angket sosiometri tersebut. Misal, mereka diminta untuk menuliskan 2 nama teman mereka yang mereka paling sukai. Ingat, ini adalah contoh dari tipe nominatif. Nah, tipe nominatif ini peserta didiknya atau respondennya diminta untuk menominasi atau mengurutkan teman dari yang paling disukai ke yang biasa aja. Jadi ketika dia menuliskannya di poin pertama, berarti dia sangat suka sama teman itu. Misal A memilih Memilih H dan memilih C. H orang pertama, C orang kedua. B memilih H dan memilih D. Sedangkan C memilih F dan memilih D. Sedangkan D memilih H dan memilih C. Lalu E memilih H dan memilih A. F memilih B dan memilih D. G memilih F dan memilih E. Kemudian H dia memilih ralat nih, ada yang ralat. Kita hapus, ada yang dihapus dulu. Jadi biar nanti hasilnya kelihatan bagus. G, ulang ya. G memilih H dan memilih A. Sedangkan H memilih B dan memilih A. Nah, jadi dari hasil angket sosiometri diketahui kalau A memilih H dan C, B memilih H dan D, F memilih F, C memilih F dan D, D memilih H dan C, E memilih H dan A, F ya. F apa H nih? Terus pilih, anggap F. F dan A, F memilih B dan E dan D, G memilih H dan A, H memilih B dan A. Nah, kita buat tabulasi datanya. Nah, kelebihan sini A, B, C, D, E, F, G, H.
B, C, D, E, F, G, H, total pemilih sama total skor. Nah, kita kasih tanda silang atau tanda pagar dulu, yang artinya mereka tidak mungkin memilih dirinya sendiri. Nah, ingat kalau ini adalah untuk yang dipilih, sedangkan kesini adalah pemilih. Jadi cara mengerjakannya atau memindahkan data sosiometrinya ke tabulasi data adalah dengan kita lihat dulu. Sekarang kita mau mindahin datanya A. Nah, kita lihat posisi A di kolom paling kiri. Nah, dia di mana? Kan dia di sini nih. Nah, di A. Nah, kita lihat A milih siapa? A milih H dan milih C. H ditempatkan di posisi pertama sehingga H dapat skor 2 karena jumlah pemilihnya cuma 2. Nah, sedangkan C dia di posisi kedua. Nah, maka dia dapat skor 1. Nah, B juga kita jadi gini. Yang baris ini nih, kolom paling kiri itu adalah orang yang memilih. Jadi kalau mau, sedangkan yang kolom ke kanan itu adalah orang yang dipilih. Jadi cara mengerjakan tabulasi datanya adalah dengan mencari nama orang tersebut di kolom paling kiri. Kemudian digeser ke kanan untuk mencari orang yang mereka pilih. Nah, sekarang B, dia pilih siapa? Pilih H sama pilih D. Berarti H dapat 2, terus D dapat 1. Nah, C milih siapa? C milih F sama milih D. Berarti F2, D1. D milih siapa? Milih H sama milih C. Berarti H2, C1. E milih siapa? E milih F sama milih A. Berarti F2, A1. F milih siapa? Milih B sama D. Berarti B2, D1. G milih H sama milih A, berarti H2, A1. H milih siapa nih? H milih B dan milih A, berarti B2, A1. Nah, kita hitung berapa jumlah orang yang memilih A. Jumlah yang memilih A dihitung dari, lihat kolom ini, kolom A, dari atas ke bawah. Kolom A dari atas ke bawah, berapa jumlah yang milih? Kan ada 1, 2, 3. Berarti sini tulis 3. Skornya berapa? Skornya 3. Terus B berapa yang milih B? Ada 1, 2. Berarti 2. Skornya berapa? 4. C berapa? 2. Skornya 2 doang. Salah. Nah, yang milih ada berapa? Yang milih 2. Skornya Skornya 2 juga. D yang milih berapa? D yang milih ada 3. Skornya juga 3. E yang milih berapa? 0. Skornya juga 0. 0 ya, ini 0. F yang milih ada 2 orang. Skornya 4. G yang milih 0. Skornya juga 0. H yang milih 1, 2, 3, 4. Skornya 8. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau orang yang paling populer itu adalah H, karena yang memilih H ada 4 orang. Nah, jadi baris yang ini itu digunakan untuk melihat berapa jumlah orang yang memilih dia. Nah, pada saat membuat sosiogram dengan bentuk lajur atau bentuk lingkaran, kan sistemnya nggak kelihatan. Itu N plus 1. Nah, N plus 1 ini dilihat dari mana? N-nya itu didapatkan dari jumlah pemilih terbanyak. Nah, jadi kita lihat nih siapa yang dapat atau siapa yang dipilih sama orang yang paling banyak. Kan di sini H. Nah, berapa jumlah orang yang memilih H? Oh, yang memilih H itu ada 4. Berarti N plus 1 lajurnya ada 4 plus 1 sama dengan 5.
Berarti ada 5 lajur atau 5 lingkaran yang harus dibuat. Nah, terus untuk skor ini, baris yang skor ini digunakan untuk melihat bagaimana intensitas hubungan dalam pemilihan tersebut. Jadi gimana sih seberapa besar si orang ini diprioritaskan. Semakin tinggi skornya, maka orang tersebut semakin diprioritaskan sama orang yang memilih mereka gitu. Seperti dilihat nih di sini. Antara B sama C, mereka yang memilih mereka sama-sama 2 orang. Tapi skor B ada 4, skor C cuma 2. Nah, tandanya meskipun ada 2 orang yang memilih B, tapi orang yang memilih B itu adalah orang yang memprioritaskan B atau lebih memprioritaskan B. Bisa jadi mereka punya kedekatan yang cukup banyak atau yang cukup lah. Nah, jadi ketika nanti nih udah ya. Nah, jumlahnya tadi ada 4 orang yang paling banyak. Jadi menentukan N+1 ini kita lihat siswa mana yang paling populer dan berapa jumlah orang yang memilih dia. Nah, selanjutnya di sini kan kita udah dapat nih ada 5 yang harus dibuat. Jadi kalau misalnya buat lingkaran ya lingkarannya ada 5. 1 2 3 4 5. Tapi saya nggak mau bikin yang lingkaran karena tempatnya nggak muat. Jadi saya bikinnya yang lajur aja. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 atas. Nah, di sini untuk 0 1 2 3 4. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi dalam membuat sosiogram, di dalam sosiogram itu kan ada 2 tanda panah. Sebenarnya ada 4. Jadi ada garis lurus dan ada garis putus-putus. Garis putus-putus itu menandakan penolakan. Jadi nanti di sosiogram yang kalian buat karena ada orang yang dibenci, nah maka nanti pilihan orang yang dibenci itu garisnya putus-putus. Nah, tapi kalau orang yang disukai garisnya utuh. Nah, karena di sini anggap saja semua disukai, nah maka garisnya hanya ada 2, garis utuh, garis panah 1. Nah, yang artinya siapa memilih siapa. Sedangkan garis panah 2 arah seperti ini, nah artinya saling memilih. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi di dalam sosiogram kita udah dapat data jenis kelamin juga di sana. Jadi dibedakan bentuk simbolnya. Misal kalau perempuan kita gambarkan bentuknya kotak. Kalau laki-laki kita buat lingkaran. Nah, terus misalnya di sini A itu perempuan, B itu perempuan, C itu laki-laki, D itu laki-laki, E laki-laki, F perempuan, G perempuan, L laki-laki. Nah, cara memindahkan tabulasi data ke sosiogramnya kita lihat dari orang yang kita tempatkan dulu mereka sesuai dengan jumlah yang memilih mereka. Nah, pertama yang ada di posisi 0 atau yang tidak dipilih oleh siapapun, siapa aja? E dan G. E jenis kelaminnya apa? E jenis kelaminnya laki-laki, berarti dibuat lingkaran. Sini tulis E. Sama G. G itu apa? G tadi perempuan, berarti kotak. Sini G. Berapa banyak yang dipilih oleh 1 orang? Nggak ada. Berapa banyak yang dipilih oleh 2 orang? Ada B, ada C, sama ada F. B itu perempuan, berarti kotak, sini B. Terus abis itu C. C itu laki-laki, berarti lingkaran. Kecil amat. Kita buat lingkaran, sini C. Terus selanjutnya F. Nah, selanjutnya F dari tadi kayak taruh situ. F mana F? F tadi perempuan, berarti kotak lagi F.
Terus berapa banyak yang dipilih oleh 3 orang? Siapa dia? Dia adalah D. D itu laki-laki, berarti lingkaran, sini tulis D. Nah, terakhir H. H itu laki-laki. Nah, berarti sini tulis H. Nah, mereka udah di posisinya masing-masing. Berapa jumlah orang yang memilih mereka. Nah, terus kita lihat dari orang pertama. Orang pertama itu A. Nah, kita cari A. A di mana A? Oh, A juga dipilih sama 3 orang ya, tadi ya kelewat nih. A jenis kelaminnya apa? Perempuan. Berarti sini kotak, sini A. Nah, kita lihat A itu orang pertama. Nah, jadi kita bacanya per baris. Jadi apa ya? Ininya ditutupin nih. Nih, ini ditutupin dulu nih. Nah, itu ditutupin ya. Jadi nanti ngerjainnya itu ditutupin. Kita lihat baris A. Nah, baris A milih ke siapa? Milih ke C. Nah, maka kita buat garis panah ke C. Nah, terus kita coret sininya biar nanti nggak bingung udah atau belum. Nah, karena dia milih ke C, kita lihat ke baris C. C milih A juga enggak? Oh, ternyata enggak. Berarti cukup garisnya 1 panah aja. Terus A milih siapa lagi? A milih H. H kemana? H ke sini. Nah, kita lihat H milih A enggak? Oh, ternyata milih. Berarti kita buatnya 2 panah. Ini dicoret, yang ini juga dicoret. Pindah ke bawah. B. B milih siapa? B milih D. Nah, 1 panah, coret. Lihat, D milih B enggak? Oh, enggak. Terus B milih siapa lagi? B milih H. H milih B? Ya, berarti 2 arah panahnya. Sini coret. C milih siapa? C milih D. D milih C? Iya, berarti bikin 2 panah. Berarti sini coret, sini coret. Terus C milih siapa lagi? C milih ke F. Apakah F milih C? Enggak, berarti cukup 1 saja. Terus D tadi udah milih C. Nah, selanjutnya D juga milih H. Nah, apakah H milih D? Enggak ya, karena ini dua-duanya udah dicoret. Sini coret. Terus E milih A. A tentu enggak, karena tadi pun udah. Terus F milih milih siapa lagi? E milih F. Apakah F milih E? Enggak, berarti 1 panah, coret. F milih siapa? F milih B. Jadi garisnya nanti boleh kalian bikin begini, terus nukik begini ya. Milih B. Terus milih siapa lagi? Milih D. Nah, 1 panah karena tadi D udah dicoret. Nah, terus sini coret lagi. G milih siapa? G milih A. Nah, boleh begini. Salah ya. Orang milih A. G milih A. Nah, terus habis itu milih siapa lagi? G. G milih ke H. Nah, itu cara membuat sosiogramnya. Nah, cara ngecek benar atau enggak, nah, kita lihat di posisi mereka. E dan G itu 0. Apakah ada tanda panah yang mengarah ke dia? Enggak ada. Berapa jumlah tanda panah yang keluar? Ada 1, 2, 1, 2. Berarti benar. Nah, terus B ada 2 orang yang milih, tanda panahnya udah 2, C 2, F juga 2, terus D ini 3, A juga 3, terus H ada 4, 1, 2, 3, 4, keluarnya juga ada 2, masing-masing 2. Nah, berarti udah benar. Jadi, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatan sosiogram, nah, caranya seperti yang tadi. Setelah membuat panah, coret. Setelah di tabulasinya ya, tabulasinya coret. Setelah membuat panah, coret. Nah, itu untuk menghindari terjadinya
double-double atau kebingungan nanti. Nah, terus gimana kalau misalnya di sini ditambahin pilihan? Tulislah satu orang yang dibenci. Nah, misalnya contoh aja ya, H aja. Contoh satu responden aja. Misal H itu benci sama F. Misal benci sama F. H benci sama F. Nah, nanti posisinya letaknya begini aja, nggak apa-apa. Tapi nanti garisnya itu putus-putus, dibikin garis putus-putus dari H menuju F. Nah, terus tahu berapa jumlah orang yang paling dibenci? Nah, lihat berapa banyak garis putus-putus yang mengarah ke dia. Misal G juga benci sama F. Nah, nanti di sini G juga garis putus-putus. Tapi posisinya tetap mengikuti orang yang disukai. Nah, kira-kira begitu cara membuat sosiogramnya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.